bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Pengalaman empiris Jokowi, seharusnya penambahan nomenklatur ini bisa dihindari apabila memang tujuannya ingin bekerja dengan cepat, mengingat target dari pemerintah ini juga sangat besar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Jelang sebulan pelantikan Prabowo Gibran, bursa kementerian mulai diperebutkan. Kasakusuk partai koalisi membidik kursi menteri dinilai sebagai upaya membentuk kabinet akomodasi. Kabarnya ada 44 kementerian yang akan menyokong jalannya pemerintahan ke depan. Banyaknya kepentingan menjadi tantangan dalam menjalankan program unggulan Prabowo Gibran. Kabinet Zaken Prabowo Gibran akomodasi semua kepentingan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Pak Derajat Wibowo, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mbak Nana. Ada juru bicara Pak Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam Nak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Malam Mbak Nana. Ada pengamat politik dari Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray Rangkuti. Malam. Dan seperti biasa kita akan mengajak teman-teman muda ataupun teman-teman mahasiswa untuk ikut bersuara di Political Show malam hari ini yang sudah hadir di studio CNN Indonesia secara langsung. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman dari Sahid Jakarta. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritisi, curhat juga boleh. Uang pajaknya dipakai untuk membiayai kementerian yang segitu banyak ya. Oke, saya akan putarkan dulu. Ini pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga ada pernyataan dari Bambang Susatyo. Kita dengarkan sama-sama. Oke, tampaknya ada sedikit trouble di audio, tapi saya akan sampaikan ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa mengakui bahwa jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran ini akan berjumlah 44 dan PAN sudah tahu jatah menterinya dapatnya apa aja. Saya mau ke Pak Derajat terlebih dahulu. Pak Derajat, pernyataan Ketua Umum Anda, Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan yang membenarkan bahwa jumlah kementerian Pak Prabowo akan bertambah dan bertambahnya kemungkinan di sekitar 44 nomenklaturnya, artinya ini sudah mencapai kesepakatan ya di internal partai koalisi. Ini sudah sepakat semua nih berarti ketua-ketua umum partai koalisi. Begini, yang bertemu kan para ketua umum parpol ya. Jadi kalau yang layer kedua seperti saya, para waketum, itu kita nggak ikut bertemu. Tapi kan pasti dikasih tahu dong sama ketua umumnya. Ya, masa ketua umumnya nggak ngasih tahu ya ke bawah? kita kan diberitahu. Jadi yang saya mengikuti apa yang sudah disampaikan Bang Zul itu aja. Berarti benar ya? Ya, saya mengikuti yang disampaikan Bang Zul. Benar tidaknya kan saya bukan saksi langsung. Nggak tahu dia saksi langsung nggak dia. Oke, tapi kan pernyataan Bang Zul itu tidak mungkin disampaikan kalau tidak ada kesepakatan antara ketua umum partai koalisi dengan Pak Prabowo. Iya, pasti ada itu. pembicaraan, tapi kan politik itu kan dinamis. Bisa saja hal itu benar pada saat waktu tertentu, bisa saja nanti berubah, kita tunggu saja. Tapi saya rasa kalau Bang Zul sudah menyampaikan kan tentu ada dasarnya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, diakui oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN dan juga oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Bambang Susatyo bahwa kemungkinan jumlah nomenklatur kementeriannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran berjumlah 44. Pertanyaan saya, pertimbangannya apa? Membentuk kabinet yang jumlahnya sampai 44. Ini mirip loh dengan eranya Pak Soeharto di Kabinet Pembangunan 5. Jumlahnya juga 44. Ini terinspirasi dari Pak Harto. Terkait dengan jumlah sampai dengan detik ini belum ada informasi yang valid yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita. Jadi masih sangat dinamis, banyak hal bisa berubah dan diubah. Kenapa begitu? Karena memang Pak Prabowo kan
saat ini masih fokus salah satunya menderifikasi program-program beliau dalam bentuk institusional kementerian. Misalnya salah satu yang sudah pasti ya tentu yang ada di visi misi ya, misalnya Badan Penerimaan Negara itu sudah pasti, kemudian Badan Gizi Nasional itu sudah pasti. Yang selebihnya apakah nanti ada badan baru atau kementerian baru yang dipecah menjadi 2 atau menjadi 3 bahkan mungkin, atau ada juga yang kementerian yang disatukan. Terkait dengan jumlah sampai dengan detik ini masih sangat dinamis. Yang jelas Pak Prabowo upaya maksimalnya adalah bagaimana semua program semua janji politik beliau itu bisa diadres dalam bentuk kementerian, kemudian bisa diakselerasi programnya ketika pemerintahan beliau. Itu fokusnya. Oke, tapi kan ketika Anda mengatakan bahwa belum ada pembicaraan dari Pak Prabowo begitu ya ke internal Gerindra, tapi dari mana kemudian Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Bambang Susatyo, kita dengarkan deh, udah bisa diputar nih ya. Pernyataan dari Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Jadi kita dengarkan sama-sama clear ini. Ada kelakar nih rame banget dari Pak Bamsud nyebut ada pertambahan menteri dari 34 jadi 44. Nah ini sebetulnya udah dikomunikasi juga, PAN mendengar hal yang sama nggak sih? Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan ya. Ada penambahan, tapi 44 bener katanya. Ya mungkin sekitar itu. Ya. Oh, ini katanya kan jatah PAN ada 5 kursi. Wah itu sudah presiden lah, itu Iya. hak prerogatif Bapak Presiden ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum PAN. Mungkin sekitar itu, mungkin sekitar 44, tapi artinya mendekati 44. Jadi begini, jadi tampaknya ada tafsiran terlalu jauh dari teman-teman media. Kan Bang Zul ditanya dengan pernyataannya Bamsud. Ya. Jadi Bang Zul yang bisa dikonfirmasikan oleh beliau adalah akan ada penambahan. Betul. Soal jumlahnya kan yang ngomong 44 teman media. Tapi kan dijawab oleh Ketua Umum Anda mungkin sekitar itu. 44 kan bisa 40, bisa 41, 42, 43, 44, bahkan lebih dari 44. Sekitar itu tuh ditambah 1, 2, 3 atau 10. Tapi kan nggak mungkin kurang dari 40 kalau sekitar itu. Nggak tahu. Kan Bang Zul hanya mengatakan sekitar itu. Kabinetnya Pak Jokowi 34. Nggak mungkin sejauh itu dong, sekitar itu 44. 34 itu adalah posisi resmi undang-undang. Ya. Kan sudah dirubah melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Selesai. Nah, jadi akan ditambah. Nah, karena itu teman-teman media perlu sangat hati-hati ketika menyampaikan pernyataan ya. Jadi Bang Zul mengatakan sekitar itu, beliau nggak mengkonfirmasi jumlah. Jadi mohon dikoreksi, Bang Zul tidak pernah mengatakan 44. Tapi sekitar 44. Sekitar itu, ini sekitar 44 ya. Bisa tambah 1, bisa tambah 10, bisa kurang 1, bisa kurang 2. Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum PAN tapi dikoreksi oleh Pak Derajat ya, sekitar itu. Tapi kita tetap dapat poinnya bahwa di sekitar 44. Kita sesuai aja pernyataannya. Enggak, tadi saya sebutkan Mbak Nana, sangat dinamis ya, artinya upaya menderifikasi program itu dalam bentuk institusi, itu masih dalam proses diskusi yang sangat panjang sampai dengan sebulan ini, karena tentu Pak Prabowo mendengar banyak pihak, terutama terkait dengan institusionalisasi. Karena institusionalisasi kan tentu ini terkait dengan birokrasi, terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Banyak hal lah yang dipertimbangkan, termasuk terkait dengan efektivitas program yang bisa didorong melalui institusi tertentu, kementerian tertentu. Misalnya tadi lah, yang sudah pasti yang bisa kami sebut ya tadi, seperti Badan Penerimaan Negara, itu sudah bagian visi, misi, dan program yang sudah dipastikan ada pemecahan di Kementerian Keuangan. Artinya dengan sekitar angka 44 itu menurut Bang Daniel itu akan efektif ya terhadap jalannya pemerintahan? Masalah efektif dan tidak efektif itu bukan terkait dengan jumlah. Efektif dan tidak efektif itu terkait dengan keinginan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengakselerasi program yang ada. Jadi institusi yang baru misalnya yang dibentuk itu disesuaikan dengan
kebutuhan program yang ingin diakselerasi Pak Prabowo. Jadi bisa bertambah, artinya bertambah itu bisa dipecah kementeriannya, bisa juga ada kementerian yang justru disatukan. Itu terkait dengan dia efektif atau tidak untuk melaksanakan program yang ada. Oke, tapi kalau kita bandingkan di negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Cina atau Tiongkok begitu ya, jumlah kementeriannya nggak melebihi kita loh, nggak lebih dari 30. Iya, ini dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu ya. Apple to apple ya untuk membandingkan itu dengan anatomi politik dan kebutuhan program. Karena partai politiknya di sana cuma sedikit, di sini banyak. Itu hal yang berbeda ya. Pak Prabowo tidak pernah fokus pada jumlah dan mengakomodasi partai politik yang ada. Pak Prabowo tetap fokus pada upaya bagaimana program-program yang ada itu bisa diderifikasi, bisa address menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Oke, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, Anda sepakat tidak bahwa ini untuk efektivitas, makanya perlu mengakomodasi program-programnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sehingga ya perlu banyak kementerian begitu untuk efektivitas menjalankan program-program unggulannya mereka, atau justru sebaliknya kalau menurut Bang Ferry? Ya, secara jumlah tidak ada kaitan efektivitas kabinet dengan jumlah ya, seperti disampaikan tadi. Pengalaman Amerika, sistem presidensial, jumlah menterinya tidak pernah lewat dari 25 itu rata-rata. Bahkan Obama periode pertama 13-an kalau saya tidak salah. Cukup 13 pengurus 50 negara bagian dengan daratan yang sangat luas. Gitu ya. Tapi memang kontur politik yang membuat negosiasi antar partai menjadi berbeda. Kalau berbasis pendekatan konstitusional pasal 17, presiden itu kan dibantu oleh menteri-menteri. Jadi bukan presiden dan wakil presiden. Hanya presiden. Wakil presiden tidak ada urusan. Wakil presiden itu hanya pembantu presiden juga. Jadi ini urusan presiden dan kabinetnya. Dan sejak 2008 dipatenkan jumlahnya menjadi 34 melalui Undang-Undang 39 2008. Jadi memang dari era Pak SBY pertama hingga Pak Jokowi menggunakan pendekatan 34, hanya di periode Pak Presiden SBY angka 34 itu dipatenkan periode kedua. Jadi sepanjang undang-undang ini belum diubah dan undang-undang yang baru belum diundangkan, maka angka 34 itu dianggap sebagai angka yang paling tepat untuk mendekati kepentingan politik seluruh partai yang ada di pemerintahan dan dianggap angka yang bisa dan mampu efektif untuk menunjang atau membantu presiden. Apakah angka 34 itu mutlak? Enggak mutlak. Jadi itu batas maksimum yang bisa dipakai. Kalau presiden merasa perlu membatasi, tiba-tiba diumumkan 25 saja. Pusat Studi Konstitusi pernah mengusulkan di periode Presiden Jokowi pertama 21 kementerian. Tidak pernah didengarkan dan tidak pernah dipatuhi. Hal yang sama juga pernah kita umumkan ketika periode kedua disampaikan melalui konferensi hukum tata negara untuk membentuk hanya 26 kementerian. Itu gambaran untuk membangun efektivitas ruang-ruang kepentingan publik yang umum yang akan diolah dan dikelola oleh kementerian yang perlu disatukan agar tidak tabrakan di lapangan. Jadi justru kalau diperbanyak itu akan menimbulkan tabrakan, karena peraturan berbeda-beda, nanti ada birokrasi semakin rumit, birokrasi yang rumit, sehingga perlu disederhanakan untuk menolong presiden. Dan saya melihat bahwa presiden terpilih Pak Prabowo dalam tabiat laku politiknya kan tidak bisa disandera oleh kepentingan koalisi partai mestinya. Dan tabiat itu yang harus dipertahankan dalam kementerian. Bahwa yang dipilih adalah orang-orang yang terbaik yang akan membantunya bekerja. Bukan ditawan oleh kepentingan koalisi partai yang terus bertambah. Yang mungkin saja punya banyak kepentingan. Saya pikir ya ini gambaran penting ya, presiden yang diikuti atau koalisi yang diikuti oleh presiden. Saat ini posisinya dengan 44 kementerian. Kalau 44 ya berarti presiden dipaksa oleh kepentingan koalisi untuk mengikuti maunya partai-partai. Dan saya yakin kalau sudah lewat dari batas yang seharusnya dalam batas wajar nalar ketatanegaraan,
ya berarti presiden sedang ditawan. Dan menurut saya tidak dibutuhkan angka sebesar itu. Bahkan kalau disebut zaken ya tidak bisa. Nanti Kalau bahas kita lihat zakennya. zaken yang tadi diumumkan oleh Mbak Nana, sebenarnya itu kan konsep parlementer ya. Baik Natsir, Wilopo, dan lain-lain itu adalah model sistem pemerintahan parlementer. Di mana anggota parlemen menjadi anggota kabinet juga. Nah ini kan sistem presidensial. Presiden merasa paling efektif kalau cukup Mas Daniel dan Prof Derajat di kabinet 2 orang, selesai urusan seluruh negara dan republik ini ya 2 orang. Tapi bagaimana cara mengukurnya adalah kebutuhan presiden, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kalau lebih dari batas kewajaran dalam mengelola negara, yang mau dikelola sekitar 15 kementerian, tetapi dipecah jadi 30 ya bisa, dipecah jadi 45 ya bisa, dipecah jadi 100 kabinet seperti dulu juga bisa. Jadi maunya adalah mau presiden dan sebaiknya presiden tidak dalam tekanan partai-partai koalisi. Oke, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, justru terjadi tabrakan kalau misalnya itu diperbanyak, harusnya lebih disederhanakan lagi. Iya, ini kan sejak awal memang Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya beliau ingin fokus mengakselerasi programnya. Salah satu programnya yang utama ya tentu melanjutkan program-program baik dari Pak Jokowi. Saya sering menyebutkan ini istilahnya adalah akumulatif advantage. Jadi upaya Pak Prabowo untuk mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi di satu sisi, di sisi lain juga pernah dilakukan Pak SBY misalnya, Bu Megawati dan seterusnya diakumulasikan menjadi program keberlanjutan dari Pak Prabowo. Dan keberlanjutan itu maknanya adalah memperbaiki juga, kemudian menyempurnakan. Nah tentu penyempurnaan itu dibutuhkan beberapa edisional program. Salah satunya makan bergizi. Kan udah ada lembaga baru yang fokus di situ. Berbeda PMK dengan lembaga atau badan teknis itu jauh berbeda. Termasuk Kemendikbud kan juga berbeda selama ini tugas-tugasnya, dan ini akan fokus pada upaya-upaya menambah dan melayani gizi anak-anak kita. Tapi kemudian, bahwa birokrasi itu akan saling bertubrukan, ya, itu tambah rumit, itu nggak dipikirkan Kalau Bang itu Daniel? Dipikirkan dengan detail oleh Pak Prabowo dan tim kecil, kita paham betul ketika high expenditure, ketika tingginya belanja negara, maka ada potensi korupsi yang tinggi. Oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo komit ya untuk mendesain proses pengawasan dan sebagainya. Nah, bagaimana agar birokrasi itu punya komitmen untuk mendorong praktek anti korupsi. Itulah kenapa juga Pak Prabowo sejak awal wanti-wanti. Anda perhatikan dalam pidato belakangan yang disampaikan Pak Prabowo itu selalu bicara tentang bagaimana mendorong pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Dan itu adalah salah satu upaya Pak Prabowo untuk meminimalisir trade off dari besarnya birokrasi, supaya kemudian praktek anti korupsi itu kemudian tidak terjadi. Apa yang disampaikan Pak Prabowo baik ya. Meminta, menghimbau supaya tidak ada praktik-praktik. Bukan meminta, memerintahkan. Tapi yang terjadi di kabinetnya Pak Jokowi itu banyak sekali loh menterinya yang terkena kasus korupsi. Nah, itulah tadi kenapa saya sebutkan ini adalah agenda keberlanjutan, memperbaiki dan menyempurnakan apa yang tidak advantage di era Pak Jokowi, maka tidak diulangi, kira-kira begitu. Baik, Pak Derajat, tadi dikatakan bahwa harusnya presiden itu tidak tersandra ataupun tertawan dari kepentingan politik dari partai-partai koalisi. Harusnya partai koalisi yang mengikuti presiden, bukan sebaliknya. Setuju. Tapi pada kenyataannya partai Anda kan ngirim 5 nama, minta 5 jatah. Dari mana? Tadi kan ditanya sama Pak Zul. Enggak, yang ditanya dan Pak Zul nggak menjawab. Jadi itu kan yang ngomong kan teman-teman wartawan. Jadi begini, tolong apa yang terjadi di dalam proses politik itu jauh berbeda dengan apa yang berkembang di luar. Ketika Mas Bamsud mengatakan 44, ya kita enak aja, presidennya Pak Prabowo kok bukan Bamsud. Jadi jauh berbeda. Nama-nama yang muncul segala macam itu percayalah jauh berbeda. Dan saya sebagai ekonom, saya lebih senang itu kabinet yang ramping. Tapi kita juga harus
ingat ya, di Amerika kabinetnya ramping, udah Ferry. Cuma dia juga punya badan-badan yang banyak, walaupun tidak masuk dalam kabinet, tapi powernya sama. DNI, Director of National Intelligence, ya, FBI, powernya sangat besar. Jadi di spread ke tempat lain yang tidak masuk dalam kabinet. Salah satu tantangan yang besar dihadapi Pak Prabowo ke depan itu adalah birokrasi. Birokrasi kita sudah terlalu gemuk dan sudah kontraproduktif. Kalau ditambah bukannya tambah gemuk lagi? Enggak, gemuk itu bukan karena jumlah kementeriannya. Apa? Dalam satu kementerian bisa saja cuma satu kementerian tapi gemuknya minta ampun. Jadi harus dipisah? Bukan, harus ada debirokratisasi. Harus ada perampingan birokrasi, harus ada diregulasi. Perizinan-perizinan yang kebanyakan itu harus banyak dipangkas. Karena disitulah sumbernya. Jadi para birokrat, politisi bisa korupsi karena ada kewenangan. Kewenangannya ditambah. Kalau ada yang bisa bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Ini yang harus kita pangkas. Dan saya memang bukan orang Gerindra. Saya kenal Pak Prabowo 2004. 2014 saya sebagai waketumnya Bang Hatta yang mendeklarasikan waktu itu Prabowo Hatta. Saya punya harapan Pak Prabowo nanti akan membuat terobosan. Terobosan di bidang birokrasi, terobosan di bidang perizinan, terobosan di bidang ekonomi. Sehingga program-program Pak Prabowo yang besar ini itu bisa kita wujudkan. Jadi saya sangat sepakat dengan zakan kabinet ya. Tentu kewenangannya sepenuhnya di tangan Pak Prabowo, silahkan Pak Prabowo nanti akan memutuskan. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, ini meskipun tidak diakui ya, tapi sulit untuk bisa menghilangkan stigma publik bahwa membentuk 44 kementerian itu untuk memang mengakomodasi kepentingan dari partai politik. Karena partai politik pendukungnya Pak Prabowo banyak sekali loh. Apalagi ditambah Kim Plus, itu kan hampir semuanya diborong kecuali PDI Perjuangan. Apalagi kalau nanti PDI Perjuangan masuk, kan semuanya harus diakomodasi tentu saja di kabinet. Itu salah satunya cara menghindarkan kalau partai-partai ini nggak minta banyak jatah kursinya. Jadi partai-partainya karena minta banyak, partai-partainya juga minta banyak ya. Jangan minta 5 lah, tapi minta 1. Ya, mungkin nggak tapi partai-partai itu minta 1? Aku nggak percaya. Oke. Nggak pernah minta 5. Iya. Tapi kalau dikasih 1 nggak mungkin mau dong. Saya mengandaikan. Janganlah minta 5, tapi cukup minta 1. Kalau penting nggak perlu dapat kan. Nah itu membuktikan bahwa dukungan kepada Pak Prabowo itu bukanlah pada persoalan dapat nggak dapat jatah kursi, tetapi ya karena memang setuju dengan program-programnya kan. Tapi kan nggak ada makan siang yang gratis di politik. Nah itu dia. Oleh karena maksud saya kan saya mau mengatakan ini kan semangat Pak Derajat itu tadi udah benar. Bagaimana memproporsionalkan, dalam bahasa yang lain menzakenkan kabinet ini. Kan sebetulnya Pak Derajat itu kayak kita ini, bukan kayak seorang politisi yang ingin banyak-banyak kabinet kan. Gitu ya. Nah itu bisa terjadi kalau dimulai dari partai-partai politiknya. Jadi harus kembali ya? Ya, partai politiknya jangan minta banyak, mintalah sedikit. Kalau nggak bisa 1, 0 pun nggak apa-apa Pak Prabowo. Misalnya begitu loh. Jadi mintanya 1, jangan langsung 5 misalnya begitu ya kan. Kalau targetnya 5 kan setidaknya dapat 3. Kalau targetnya, kalau ngomongnya 8, setidaknya dapat 6 kan. Nah itu kan cara di Indonesia itu kan begitu kan. Dahirkan dulu untuk dapat yang batas minimalnya. Batas minimalnya kalau dia katakan 5 ya dapat dia setidaknya ngincarnya 3 kursi kabinet kan. Gitu. Kalau dia ngomong 8, setidaknya dia ngomong ngincar ke 5 atau 6 kursi kabinet gitu. Nah itu harus ada di situnya juga. Sehingga apa yang diimpikan tadi oleh Mas Derajat itu menurut saya bisa tercapai. Sebab sudah pastilah kalau Anda menambah kursi kabinet itu makin ruwet. Dan implikasinya kepada Pak Prabowo bayangan saya adalah ujung-ujungnya Pak Prabowo hanya konsentrasi untuk katakanlah mengengineer, mengawasi, kalau katakan 44 ya 44 anggota kabinet ini. Lah kalau nanti seperti kejadian di zamannya Pak Jokowi dengan 34, 2-3 anggota kabinetnya masuk ke ke KPK gitu. Apa yang terjadi di matanya Pak Prabowo? Sementara Pak Prabowo sebagaimana kita ketahui adalah orang yang selalu mengatakan bocor gitu. Tapi dengan mungkin besarnya anggota kabinet ini, saya nggak terlalu yakin ruang pengawasannya seperti apa dari 44 ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua soal efektivitas. Ya jelas ini makin tidak efektif karena tadi udah disebut oleh Mas Derajat.
pasti akan menimbulkan banyak sekali aturan yang saling terkait. Jangan disebut tabrakan lah, saling terkait aja. Nah, ini dialami oleh Pak Jokowi misalnya di konteks pembebasan lahan di IKN kan. Ya kan? Pak Jokowi sendiri hampir mengeluh kan. Udah aja izin dari sini, tiba-tiba kementerian sana belum ada, kementerian sini belum ada. Karena masing-masing kementerian punya kewenangannya masing-masing, merasa punya kewenangan masing-masing ya. Dan kita tidak menyebut ini tabrakan, keterkaitan. Jadi Anda lolos di pintu satu, belum tentu lolos di pintu dua. Dan setiap kementerian ini nggak bisa mengatakan teken-teken aja karena aturannya ada. Kan mereka punya permen sendiri-sendiri kan. Peraturan menterinya kalau soal pembebasan lahan begini. Peraturan menteri ini kalau soal mengikuti terkait dengan pembangunan di atas pembangunan lahan harus begini dan seterusnya. Kalau itu nggak bisa dipenuhi, ya tentu nggak bisa setiap menteri akan kasih begitu saja. Nah itu kan dialami oleh Pak Jokowi dalam konteks kan pembebasan lahan IKN sehingga terdengar begitu lambat dan perizinan-perizinan lainnya ya. Perizinan-perizinan lain dan seterusnya gitu. Jadi begitu ia bertambah dengan sendirinya aturan makin ruwet. Itu akan terjadi. Kalaupun kita tidak sebut aturan ini tabrakan, karena saling terkait dengan sendirinya, mestinya satu pintu lalu menjadi 2-3 pintu, gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah yang kedua adalah soal efisiensi. Kalau disebut dengan efisiensi, ya jelas ini. Dan hubungannya nanti misalnya debirokratisasi seperti disebut oleh Mas Derajat, nggak mungkin kalau kita tambah sampai 10 aja, ya jumlah kabinet dari 34 menjadi 44 itu kan ternyata 10 satu anggota kabinet aja bawa 40, itu 400 orang yang terkait dengan kabinet yang dimaksud. 400 itu ya birokrasi baru. Ya kan meskipun itu dalam 10 gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari aspek soal efisiensi, soal efektivitas dengan penambahan jumlah kursi kabinet, menurut saya jauh dari yang diharapkan. Itu bukan solusi untuk efektivitas dan efisiensi. Itu justru memperlama geraknya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran karena cari kantor juga lama, cari SDM juga lama, menerbitkan aturan juga lama. Kalau ini kementerian baru misalnya ya, dia harus berkolerasi dulu dengan kementerian lama. Nah misalnya apa? Taruhlah misalnya kita andaikan saja soal yang mengurusi makan siang gratis dibuat dalam satu kementerian. Misalnya begitu kan. Dia harus berhubungan dengan Menteri Pendidikan. Dia harus berhubungan dengan Menteri Kesehatan. Karena siapa yang mengawasi gizi macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi lalu karena dia tidak di dalam satu pintu, lalu harus rapat berkali-kali. Sementara kan kita tahu betul manajemen yang efektif dan efisien itu dibuat dalam satu pintu. Kan itu trennya semua kan. Kalau Anda mau ngurus SIM, itu semuanya ada di situ. Dari urusan KTP-nya, SIM-nya, pajaknya, macam-macam satu pintu yang disebutkan. Begitu juga tren perbelanjaan modern kan. Anda mau apa di dalam satu ruangan semua tuh. Mau one stop service gitu. Mau sayur di situ, apa di situ, macam-macam. Itu tren yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas. Harusnya begitu ya. Akan lambat nggak nanti geraknya pemerintahan Pak Prabowo kalau misalnya dengan gemuknya kementerian ini, Bang Ferry? Pasti secara lambat ketatanegaraan. Karena dulu kan sudah dikritik ya, kabinet yang diberi gelar obesitas 34 saja sudah disebut obesitas. Kebesaran gitu ya. Sehingga larinya lambat. Dalam pendekatan ketatanegaraan dan ekonomi, ada dua pendekatan ini karena sahabat-sahabat kita orang ekonomi. Secara hukum tata negara namanya saja kabinet. Lemari kecil, ruang kecil gitu ya. Kalau ruang kecil diisi terlalu banyak orang sesak nanti begitu ya. Dan harus dipahami istilah kabinet itu untuk menjelaskan di dalam itu adalah orang-orang dekat kepercayaan. Nah, bayangkan kalau jumlahnya terlalu besar orang kepercayaan ini sehingga banyak rahasia yang kemudian tidak tepat digunakan. Kurang lebih begitu ya. Juga bicara soal efektivitas. Jadi dengan sedikitnya orang kontrolnya mudah dan tugasnya bisa diberikan kepada orang yang pasti, tepat gitu ya. Sehingga disederhanakan. Pendekatan ekonomi Mbak Nana, kalau diperbesar kabinet artinya akan ada perpecahan antar kementerian, ruang kerja yang berbeda. Konsekuensi ekonominya sederhana, untuk hal kecil saja. Karena berganti nomenklatur atau bertambah nomenklatur, kop surat itu bertambah. Dari pusat hingga ke daerah, dan itu jumlahnya luar biasa. Pengalaman di kementerian saya, Kementerian Dakdikbud ya, Kementerian Pendidikan gitu ya. Dakdikbud kan dulu kan. Dipecah jadi Kemendikti, Kemendikbud ya. Kumnya susah loh nambah kumnya. Pecah-pecah, konsekuensinya miliaran itu.
Kop surat diganti dari pusat ke daerah, itu ganti, dan anggaran. itu miliaran anggaran. Bayangkan kalau ada kementerian dipecah, nomenklatur, ganti baju, ganti pelang nama, dan segala macam, miliaran di setiap. Uang pajak rakyat digunakan untuk uang itu. Uang pajak rakyat jadi tidak efektif. Jadi ini bicara efektivitas, tidak efektif jadinya. Dan tambahannya, struktur pemerintah daerah itu mengikuti struktur kementerian. Iya. Dengan sendirinya, misalnya kalau ada kementerian baru di sini, dia harus turun juga di setiap provinsi. Kalau mau disederhanakan ya, kepulauan besar di Indonesia sekitar 5 sampai 6 gitu ya. Kalau mau 3 kali lipatkan untuk orang ngurus, ya 15 orang cukup. Ya. Kalau bicara tugas dan kewenangan pemerintah pusat, 6. Kalau mau dikali lipatkan 3, 18 orang cukup. Jadi sepanjang orang-orang yang punya kapasitas, soal ekonomi cukup derajat. Soal pendekatan kehumasan, komunikasi cukup Daniel. Ngapain ditambah 3? West Wing-nya istana itu ada 3, bahkan 4 sekarang. Untuk apa nih 4 orang ini? Kalau sebenarnya bisa dikerjakan oleh 1 orang. Yang ada nanti saut-sautan beda-beda semua. Beda-beda lagi. Gimana Bang Daniel itu tadi? Silakan Anda respon. Bantahan-bantahannya. Pembengkakan anggaran, uang pajak rakyat dipakai untuk perubahan administratif. Ya. Kritik itu semuanya kita dengar ya dan dipelajari oleh Pak Prabowo dengan seksama. Nah, yang perlu dipahami adalah cara kerja yang ingin diakselerasi Pak Prabowo itu adalah banyaknya tim yang menjalankan agenda-agenda yang sudah disiapkan Pak Prabowo sejak awal. Jadi sebutlah begini ya, ketika ada pemecahan kementerian atau penunjukan kementerian baru, itu tidak selalu bermakna ada penambahan orang di institusi itu. Misal pemecahannya itu tinggal dipecahkan saja jumlah orang. Jadi diambil dari kementerian di itu. Kementerian Lah kalau itu. membentuk kementerian Tambah baru. Gini, yang harus Anda pahami juga adalah selama ini anatomi, struktur birokrasi kita, terutama SDM-nya itu banyak sekali yang tidak efektif. Artinya mereka banyak yang menganggur dalam tanda kutip. Nah, itulah yang kemudian ya, secara detail itu dipelajari oleh tim kecil Pak Prabowo. Itu yang kemudian nanti dialokasikan di institusi-institusi baru yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Taruhlah melalui tugas-tugas mengakselerasi program-program khusus. Kalau kemudian tidak ada upaya akselerasi program khusus, maka tidak akan dibutuhkan yang namanya institusi baru. SDM termasuk kayak seperti apa ya, badan penerimaan negara. Kalau itu SDM kan lah, SDM bisa dicari ya. Tapi soal anggaran tadi untuk pergantian segitu banyak nomenklatur itu bagaimana? Kritik itu benar, tidak ada yang keliru dengan itu. Nah, oleh sebab itulah itu ada itulah yang kemudian Pak Prabowo menjadikan itu sebagai trigger untuk mendorong yang namanya hilirisasi. Pak Prabowo butuh trigger bagaimana kemudian kita bisa mengakselerasi program misalnya hilirisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan negara. Artinya kita tidak terjebak lagi pada ekonomi komoditi, tapi kita sudah mulai bergeser menjadi ekonomi produk. Ada added value dan sebagainya. Nah, untuk menuju di situ Pak Prabowo ingin mendorong ada trigger melalui institusi-institusi yang dibutuhkan. Tapi Pak Prabowo sadar ya bahwa perubahan nomenklatur segitu banyak kementerian akan menghabiskan uang miliaran rupiah pajak rakyat ya. Betul, itu sadar betul Pak Prabowo, ada trade off istilahnya setiap keputusan kalau kita belajar ekonomi publik pasti ada trade off. Trade off itu pasti merugikan, tapi dari balik trade off itu ada opportunity cost yang mau kita peroleh. Yang mau kita peroleh apa? Ada akselerasi misalnya dari sisi penerimaan negara, kita mau akselerasi misalnya hilirisasi dan sebagainya. Baik. Kita akan nanti bahas lebih dalam soal siapa orang-orang yang mau duduk di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Apakah akan banyak orang profesional atau justru orang-orang partai yang akan duduk di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.